Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sudah siap anak soleh dan soleha mendengarkan materi yang Bu Guru akan berikan hari ini? Insya Allah sudah ya. Baik, perhatikan baik-baik anak-anak. Kita masih di tema kendaraan. Siapa yang masih ingat apa itu kendaraan? Ya, kendaraan adalah suatu alat transportasi yang digerakkan oleh mesin atau makhluk hidup untuk mengantar ke tempat tujuan. Subtema kita di pekan ini masih di subtema kendaraan air, yaitu merupakan alat transportasi pengangkut manusia atau barang yang digunakan di air. Jadi dia hanya dapat bergerak di air. Kemarin Bu Guru telah memperkenalkan kepada anak-anak contoh kendaraan air. Hari ini Bu Guru akan fokus pada kendaraan air kapal. Nih, ada kata kapal. Huruf apa saja yang terdapat pada kata kapal, Nak? Coba sebutkan bareng-bareng yuk. K, A, P, A, L. Kapal. Hari ini Bu Guru akan fokus ke kapal laut. Kapal laut adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Macam-macam kapal laut ada apa saja ya? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama ada kapal feri. Kapal feri ini merupakan kapal yang besar dan kapal feri ini digunakan untuk menyeberang jarak yang jauh. Kapal feri ini dapat mengangkut penumpang dan kendaraan yang banyak. Lalu yang kedua ada kapal layar, kapal yang besar yang terdiri dari banyak layar. Dahulu kapal ini digunakan untuk berbagai tujuan, namun sekarang hanya digunakan untuk kegiatan olahraga. Selanjutnya ada kapal penangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan. Lalu ada kapal perang yang digunakan untuk berperang. Biasanya digunakan oleh TNI Angkatan Laut ya anak-anak. Lalu ada kapal kontainer. Kapal kontainer merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut peti kemas berukuran standar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Lalu ada kapal tanker. Kapal tanker ini digunakan untuk membawa muatan minyak, gas, atau cairan kimia dari satu pulau ke pulau lainnya. Selanjutnya ada kapal tongkang. Kapal tongkang ini merupakan kapal yang datar yang digunakan untuk membawa barang yang banyak seperti batu bara, kayu. Selanjutnya ada kapal tunda. Kapal tunda ini adalah kapal yang digunakan untuk menarik kapal lain yang lebih besar ketika akan merapat atau meninggalkan pelabuhan. Itu macam-macam kapal. Ada berapa anak-anak tadi Bu Guru sebutkan? Kurang lebih ada 8. Nanti anak-anak bisa lihat ulang ya. Yuk selanjutnya Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak bagian-bagian dari kapal. Ada apa saja nih? Yuk, yang pertama adalah haluan. Haluan merupakan bagian depan dari badan kapal. Yang kedua ada anjungan. Anjungan merupakan tempat nahkoda mengemudikan kapal. Lalu ada geladak. Geladak merupakan lantai kapal yang terbuat dari baja dilapisi dengan kayu. Lalu ada buritan, merupakan bagian belakang kapal. Dan ada daun kemudi, digunakan untuk membelokkan kapal ke kanan, ke kiri. Lalu ada propeller, yaitu alat yang digunakan untuk memutar mesin atau baling-baling. Dan yang paling bagian bawah ini merupakan lunas, di mana dia merupakan dasar kapal. Dan yang bagian tengah berwarna merah ini merupakan lambung kapal, yaitu bagian badan kapal yang berfungsi untuk mengapungkan kapal agar tidak tenggelam. Nah, yang terakhir ada jangkar, yaitu alat yang digunakan untuk penambat kapal yang biasanya akan diturunkan di dasar laut agar kapal tidak berpindah posisi akibat hembusan angin, gelombang, atau arus air. Nih ada detail gambarnya nak. Oh ya satu lagi nih, ada cerobong asap di mana merupakan penyalur asap berbentuk pipa
Dan asap ini berasal dari pembakaran kapal laut. Nah, ini gambar geladak tadi yang merupakan lantai kapal ya nak. Ini gambar haluan yang merupakan bagian depan kapal. Lalu ini anjungan yang merupakan tempat nahkoda mengendarai kapal. Dan ini merupakan jangkar yang akan diturunkan ke dasar laut agar kapal tidak berpindah posisi. Anak-anak masih ingat siapa yang mengendarai kapal? Ya, nahkoda. Lalu di mana tempat pemberhentian kapal ya? Ya, tempat pemberhentian kapal di pelabuhan. Siapa yang tahu siapa yang membuat atau menciptakan kapal? Ya, yang membuat kapal adalah manusia atas izin Allah. Allah yang memberikan akal, ide, dan ilham kepada manusia untuk membuat kapal. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah dengan adanya kapal ini mempermudah kita untuk melakukan aktivitas, terlebih untuk melakukan kegiatan berpergian atau berkegiatan dari satu pulau ke pulau lainnya atau mengirim barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Masya Allah, semoga anak-anak diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami materi yang Bu Guru berikan ya anak-anak. Insya Allah anak-anak bisa mengerti pelan-pelan. Bu Guru cukupkan. Barakallahu fikum.